YouTube kami di Harmony Channel. Nah, pada kali ini saya akan memberikan komentar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat di Instagram saya ya. Nah, jadi ada pertanyaan yang saya buat, kemudian ada beberapa dari teman-teman di Instagram saya yang memberikan pendapat mereka mengenai pertanyaan yang saya masukkan itu. Nah, jadi di sini saya tidak akan memberikan atau menampilkan nama mereka ya. Jadi saya nanti akan sensornya. Jadi kalian cuma bisa melihat pertanyaan dari teman-teman saya tersebut ya. Jadi di sini pertanyaan yang saya masukkan itu adalah apa pendapat kalian tentang pacaran beda agama ya. Jadi di sini saya akan membaca komentar-komentar mereka ya. Oke teman-teman, nah adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, jadi saya akan membacakan ya. Nah, yang pertama itu menurut saya tidak masalah, karena kalau memang jodoh mau gimana, yang penting saling mengerti atau memahami satu dengan yang lain. Nah, ini dari komentar dari siswa saya waktu saya semester PTN lalu ya, dan dia melihat postingan saya dan memberikan komentar. Jadi dia berkomentar bahwa menurut dia tidak masalah kalau memang jodoh ya, menurutnya itu jodoh ya, mau diapa. Nah, kemudian dia juga bilang kalau yang penting pasangan tersebut bisa saling mengerti dan memahami. Jadi ini menurut dia ya. Jadi kita tidak boleh menjudge atau kita langsung memandang negatif, tapi ini adalah menurut dia. Jadi pandangan setiap orang itu beda-beda, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban yang kedua ya. Ini sahabat saya ya. Nah, ini dia bilang big no. Karena pada dasarnya pacaran untuk mengenal dan menuju jenjang yang lebih serius. Akan sulit menyatakan dua orang dengan keyakinan berbeda saling menyayangi antar agama boleh. Jadi di sini teman saya bilang saling menyayangi antar agama boleh, tapi untuk nikah yang nggak mungkin bersama atau nggak mungkin seirama ya, maksudnya begitu. Jadi teman saya ini dia bilang untuk mengatakan tidak, karena dia mengatakan big no. Jadi ada kata big no-nya ya, garis bawahi big no-nya. Jadi big no karena pada dasarnya pacaran itu akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Ini menurut teman saya. Jadi kata teman saya itu pacaran ketika kita pacaran itu pasti akan menuju ke jenjang yang lebih serius, atau inti-intinya ujung-ujungnya ya kita akan menikah. Nah, jadi itu sulit untuk misalnya menjalin hubungan yang berbeda agama ya. Jadi menurutnya ini akan sulit menyatukan dua orang dengan keyakinan yang berbeda. Jadi untuk saling menyayangi antar agama, jadi teman saya ini menyatakan bahwa kalau misalnya kita menyayangi seseorang antar agama itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi untuk menuju ke ranah yang namanya menikah itu akan terasa sulit ya, susah. Oke, ini menurut teman saya, sahabat saya. Ini sahabat saya waktu saya kuliah dan sampai sekarang ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di pernyataan yang ketiga ya, jawaban dari teman saya. Ini teman saya waktu KKN ya. Nah, teman saya ini bilang bahwa yang sedang tertawan perasaannya akan berpikir tidak ada yang salah dari cinta dan pada siapa ia tertuju. Manakala rasio mengimbangi, akan hadir sejuta pertimbangan bahwa cinta mereka bukan cuman persoalan mereka berdua,
tapi juga seluruh keluarga dan pertimbangannya. Ya, jadi teman saya ini bilang kalau misalnya ada seseorang yang sedang terbawa oleh perasaan cintanya atau rasa sayangnya kepada seseorang, jadi dia akan berpikir bahwa tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah, dan kepada siapa cinta itu dia akan memberi itu, dia akan memandangnya itu tidak salah, meskipun misalnya dia akan memberikan rasa cintanya, rasa sayangnya kepada orang yang kita bahas di sini adalah berbeda agama, ya. Tapi di situ juga manakala dia tidak akan menang bagaimana resiko-resikonya. Nah, tapi setelah itu teman saya bilang akan hadir sejuta pertimbangan. Jadi misalnya setelah seseorang telah menjalani suatu kisah percintaan, ya, dimana kisah percintaan itu adalah beda agama, dia akan di situ akan muncul beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangan ini bahwa cinta mereka bukan cuman soal mereka berdua saja, ya, tetapi juga seluruh keluarga. Jadi kita juga di sini teman saya bilang bahwa keluarga juga harus dipertimbangkan. Jadi teman saya ini bilang, ya, kalau misalnya dalam mengambil sebuah pilihan atau tindakan, ya jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, ya, tapi kita juga harus melihat bagaimana pendapat dari orang tua, ya, orang tua kita. Jadi apakah mereka setuju atau biasa aja atau mereka tidak setuju, ya, itu harus kita perhatikan. Ini menurut teman saya, ya. Jadi clear ya untuk teman saya ini sudah. Nah, oke, kita lanjut di tanggapan selanjutnya. Di sini ada senior saya, dia memberikan tanggapannya bahwa sudah jelas di dalam 2 Korintus 16 ayat 14 sampai 15 itu sudah jelas dijelaskan di situ. Nah, dari ayat itu kita memang dituntut harus memiliki pasangan yang seiman. Jadi seiman di sini adalah satu iman, ya, satu iman. Iman di dalam Tuhan di sini dia bilang Tuhan Yesus Kristus. Karena tujuan pacaran pastinya menikah. Jadi tujuan untuk pacaran itu menikah. Dan Alkitab menyuruh orang Kristen agar menikah dengan orang yang seiman, dan orang yang pacaran beda agama mengecewakan hati Tuhan. Jadi jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. God bless you. Oke. Jadi di sini tadi dia bilang bahwa sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa pasangan yang memiliki iman yang berbeda itu sudah jelas tidak, ya, tidak, karena di sini kita dituntut dia dituntut untuk memiliki pasangan yang seiman, ya, seiman. Kemudian dari ketika pacaran ujung-ujungnya akan menikah. Nah, jadi intinya di sini jangan pernah kecewakan hati Tuhan, itu saja. Oke, ini di tanggapan yang keempat, ya. Jadi di sini teman saya bilang, menurut saya tidak masalah asal jangan mengubah keyakinan kita. Asal saling menerima dan mengerti saja, dan paling utama keluarga semua setuju. Jadi ini tidak jauh beda dari pendapat teman saya yang tadi, ya, yang tanggapan ketiga, ya. Itu tidak, di sini dia katanya tidak masalah. Dia katanya setuju saja ketika ada yang pacaran beda agama, itu dia katanya setuju saja. Namun ketika pasangan ini harus saling mengerti dan memahami, kemudian saling menerima, dan paling utama keluarga semua setuju. Jadi teman saya ini bilang keluarga juga harus setuju. Jadi kalau misalnya keluarga sudah tidak setuju, kalian sudah tidak saling memahami, ya
itu di situ ya kalian mengambil sebuah keputusannya. Jadi di sini menurut teman saya itu, jadi kita juga terkadang pendapat orang itu ya berbeda-beda. Jadi kita harus memahami dan menerima bagaimana pendapat orang. Oke? Kita akan mulai lagi di tanggapan yang selanjutnya. Ini dari teman saya ya, yang teman saya di organisasi PMK ya. Ini menurut dia, kalau dalam kehidupan kita, menurut saya itu seni. Menurut dia itu seni mengenal karakter baru yang memiliki agama berbeda dengan kita. Pacaran beda agama itu salah satu cara yang ajar kita bagaimana kita saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menerima. Pacaran beda agama benar-benar menantang kita dalam kesetiaan. Jadi kesetiaan maksudnya di sini kesetiaan dengan Tuhan. Tapi ketika kita kembali dalam kehidupan rohani kita, itu juga yang sangat menantang iman percaya kita. Ketika kita tidak memiliki pondasi yang kuat dalam membangun iman percaya kita akan mudah diombang-ambing oleh perasaan kita yang kita bangun dengan pasangan kita atau dengan misalnya pasangan kita yang beda agama. Pacaran beda agama itu pilihan kita, bukan pilihan orang lain. Kita berani menjalani hubungan yang Tuhan tidak perkenankan, berarti kita siap menanggung semuanya. Intinya pacaran beda agama itu bukan tidak baik atau tidak boleh, tapi sebisanya jangan. Intinya sebelum memilih pilihan, libatkan Tuhan di dalamnya, karena sesuatu yang dibangun dengan melibatkan Tuhan pasti tidak ada yang sia-sia. Jadi di sini teman saya bilang itu kalau menurutnya pacaran beda agama itu adalah seni di mana kita mengenal karakter yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kemudian pacaran beda agama juga itu dia mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, kemudian saling menghargai perbedaan yang ada di antara pasangan tersebut, kemudian saling menerima bagaimana kondisinya nanti. Nah, kemudian teman saya juga bilang bahwa pacaran beda agama itu juga benar-benar menantang, ya, dimana menantang kalau di sini menurut saya ya menantang dalam kesetiaannya di sini. Dia bilang kesetiaannya itu dalam seperti setia dengan Tuhan. Jadi di sini itu kesetiaannya pasangan tersebut akan diuji bahwa apakah kesetiaan mereka itu benar-benar setia terhadap Tuhan mereka masing-masing ataukah tidak. Nah, kemudian ketika misalnya seseorang atau seseorang yang sedang berpacaran itu, mereka itu harus memiliki fondasi yang kuat mengenai iman percaya mereka ya, mengenai apa yang mereka percaya, apa yang mereka imani, sehingga mereka bisa tidak terombang-ambing bagaimana keadaannya mereka, tidak terombang-ambing oleh kisah percintaannya mereka. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa tanggapan-tanggapan dari pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman saya di Instagram. Jadi ada beberapa yang katanya setuju, ada juga yang tidak setuju ya. Jadi kalau dari kesimpulan saya, dari saya sendiri juga bahwa mending ya, ketika misalnya kita diperhadapkan dengan seseorang yang ingin atau memiliki perasaan kepada kita dan dia berbeda agama, mending atau kita tidak usah meresponnya, mending kita menghindar, karena ya seperti yang dikatakan oleh beberapa teman tadi, karena itu kan banyak pertimbangan salah satunya adalah keluarga juga dan
pastinya keluarga itu menginginkan sesuatu yang baik ya. Dan kalau bisa dibilang ya, kita juga sebagai anak-anak yang masih muda ya, kita harus menuruti apa yang orang tua kita bilang ya. Kemudian juga satu pertimbangan lagi adalah iman kita ya. Jangan kita istilahnya kita mau kalah ya. Jadi sebelum itu terjadi, karena ya ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa ketika pacaran itu bukan cuma pacaran saja, tetapi pacaran itu kita akan menuju ke jenjang yang serius atau dalam bentuk nikah ya. Kita akan menikah, jadi kita harus memang serius memilih pasangan hidup kita. Salah satunya adalah iman atau agama. Jadi saran saya ketika kalian ingin mencari pasangan hidup ya kalian cari yang seagama dengan kalian, atau kalau tidak ya yang mengerti akan kalian ya, gimana situasinya kalian. Oke, cukup sekian tanggapan dari jawaban yang saya buat tadi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa komentar di bawah ya teman-teman, dan saran-sarannya untuk video kami selanjutnya, video apa lagi yang akan kami buat. Kami tunggu komentar dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.